Halo guys, welcome back to Huplata. Nah, kali ini ya Zo, lagi-lagi kita kedatangan cewek cantik nih ya. Kalau beberapa episode lalu cowok terus, episode kemarin udah cewek nih, udah kedatangan Janet. Kali ini kita kedatangan cewek cantik lagi. Nah, gak kenal maka gak sayang. Mungkin boleh kenalan dulu nih. Siapa namanya, kuliah di mana, kesibukannya apa? Oke, kenalin ya, aku Monica Ruth, biasa dipanggil Mon Ruth ya. Dan kesibukannya sekarang sih lagi sambil kuliah. Terus aku juga nge-MC dan juga jadi radio announcer ya. Gak usah disebutin ya channel radionya ya. Oke, gak usah, gak Tapi usah. pada dengerin takutnya ya kan. Ya, Jadi kayak siap. makin banyak fans takutnya ya kan. Waduh. Oke, dan statusnya perlu nggak? Nggak perlu ya? Boleh kalau mau, boleh kalau mau. Boleh ya, statusnya single banget. Udah lama single sih kebetulan ya. Jadi ya gitu deh ya. Oke, Oke. itu aja kali ya kalau sekarang. Oke, dari suaranya ini udah bener-bener MC dan radio announcer Makanya banget ya Zo ya. aku langsung kayak ini Waduh. kayak lagi Oh, ya. dengerin radio ini. Iya langsung, aduh, padahal ini cuman podcast biasa tapi waduh kayak dengerin radio live gitu ya. Insecure. Keren, Ya keren, ampun. keren. Nah, mungkin boleh cerita nih awalnya gitu ya kok bisa terjun ke dunia MC dan juga radio announcer itu gimana gitu. Oke, mungkin mulai dari MC dulu ya. Jadi awalnya itu menurut mulai dari panitia-panitia di kampus. Jadi waktu itu sih kebetulan karena kakak kelas ini kayak minta tolong, siapa ya dari kalian yang pernah MC gitu, mungkin waktu zaman dulu atau gimana. Terus menurut nih ngide banget ya, menurut kan bilang, menurut aku pernah nge-MC waktu SD. Bayangin guys, waktu SD ya. Jadi waktu itu memang jadi WL ya, lebih tepatnya pemimpin pujian di sekolah gitu kan. Nah terus aku bilang kayak aku mau, aku bisa, aku mau coba gitu. Terus kemudian dikasih kesempatan. Nah dari situ satu panitia ini akhirnya aku bisa lanjut terus ya. Jadi selanjutnya panitia-panitia berikutnya aku mulai ditunjuk sebagai MC gitu. Dan beberapa orang mulai kayak merekrut gitu kayak Monica kemarin kamu yang MC itu ya, boleh dong kamu masuk di panitia acara gitu. Boleh dong kamu mau nggak bantu MC kayak gitu. Jadi dari teman ke teman gitu ya, kayak direkomendasikan ya mungkin. Jadi terus bisa lanjut terus sampai akhirnya tuh dipanggil di luar kampus gitu. Orang-orang juga mulai lihat karena menurut kan upload di Instagram ya. Jadi terus akhirnya orang-orang tuh mulai kayak mungkin mengenali gitu ya. Terus mencoba kayak tanya, Monrut kamu MC juga nggak sih di luar? Bisa nggak tolong bantu waktu itu di event grand opening ya? Jadi kayak bisa nggak bantu gitu? Oh, oke boleh kayak gitu. Terus ya oke, lanjut ke radio announcer kali ya. Iya, lanjut radio announcer. Oke. Jadi kalau radio announcer itu awalnya menurut emang sering dengerin ya channel ini, tempat menurut siaran di mobil, radio mobil. Terus menurut nih kayak merasa pengen coba nih dunia lain ya selain MC tapi yang tetap berhubungan sama public speaking. Mungkin kita coba di radio announcer aja kali ya. Terus coba deh ngelamar di radio announcer dan ternyata dipanggil untuk interview. Terus ya udah akhirnya keterima segala macam, akhirnya mulai dijadwalkan. Awalnya sih training dulu ya pasti ya, karena kan kita butuh berlatih gitu. Jadi setelah berlatih dan segala macam, akhirnya kita lanjut terus. Jadi sampai hari ini Monrut lanjut di radio yang sama, jadi radio announcer di sana. Oke. Panjang banget ya, tolong jangan ketiduran ya. Udah mau ketiduran. Suaranya bagus gini kok ketiduran ya Kak Zo ya? Iya. Aduh, ya aku jadi malu. Oke. Nah, boleh nih Zo, kamu yang lanjut nanya nih Zo. Mungkin kayak aku dengar nih info kalau kamu kuliahnya di jurusan akuntansi ya. Betul. Itu kedua hal yang sangat berbeda ya. Oke, kamu adalah orang ke 1000 sekian yang bilang gitu ya. Itu gimana sih kayak bagi waktu kayak kalau kuliah harus belajar apa tapi ini memang kayak hobi kamu ya, bener ya? Betul. Ini hobi aku gitu. Ya itu gimana sih caranya kayak apalagi sekarang udah mulai jadi pekerjaan kayak gitu. Cara bagi waktunya gimana? Apalagi kalau akun kan akuntansi itu terdengar dan terkenal susah gitu ya. Oh iya benar. Jurusannya. Gimana tuh? Tolong jangan ditekankan gitu dong ya, semakin pengen nangis dengernya ya. Oke, jadi memang kenapa aku bilang Kenneth adalah orang ke 1000 sekian yang bilang gitu ya, karena kebanyakan akan bilang, lo mau bukannya ilkom ya? Kamu bukan anak ilmu komunikasi. Ya, jadi waktu
gimana sih cara bagi waktu ya, walaupun akuntansi memang kan berat ya, akuntansi pajak, dan juga MC juga bukan hal yang mudah gitu, karena kadang-kadang kita harus pergi kemana dan segala macam. Cuman mungkin pembagian waktunya lebih ke menurut kebanyakan ambil job di saat-saat libur atau weekend. Dan terlebih ini tertolong juga ya karena pandemi juga kan. Jadi kita kuliahnya online gitu ya guys. Jadi gimana ya, kalau kuliah online kan kalian bisa sambil jalan, sambil kemana gitu kan ya. Nah jadi kalau saya menurut itu emang berusaha ngepasin jam ya. Jadi terus kira-kira ada jam kuliah nggak ya, tanggal segitu, tanggal di hari Monroot harus ngejob MC gitu. Misalnya emang kayak ada jadwal kuliah hari, nah Monroot akan ya udah, misalnya jatah bolos pasti banyak, ya udah Monroot bolos aja gitu kan ya. Karena gimana ya, ini terdengar seperti memilih pekerjaan lebih dari kuliah ya. Nggak apa-apa. Tapi mungkin itu cara bagi waktunya ya. Terus kalau misalnya kecuali kalau memang ujian, kalau misalnya ujian Monroot pasti akan milih untuk kuliah ya. Jadi mungkin terpaksa harus menolak job yang ada gitu. Nah terus kalau misalnya Monroot nih juga ambil waktu untuk, kan kalau misalnya kita mau nge-MC besoknya kita harus baca materinya apa, paling nggak kita practicing sedikit lah ya gitu. Nah jadi kalau misalnya Monroot nih biasanya akan ambil jam malam. Terlebih karena Monroot ini tidurnya malam menjelang subuh ya. Jadi waktu-waktu itu yang Monroot pakai buat latihan MC gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya emang ada tugas, ya Monroot pakai untuk kerja tugas di malam hari gitu. Jadi untuk siang mungkin bekerja, misalnya ada job MC, tapi besoknya ada tugas. Ya udah Monroot kerjain dulu job MC-nya ya kan sampai sore pulang istirahat. Terus malam baru begadang belajar, terus dan latihan gitu, akhirnya terus besoknya kerja tugas, kerja ujian, seperti itu sih bagi tugasnya. Bagi waktunya ya. Intinya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Benar. Betul. Tapi kalau dari kata-kata Monroot tadi nih ya, kelihatan nih kalau misalnya waktu kuliah online nih sering sambil disambi-sambi nih kelihatannya nih. Ini semoga nggak ada dosen yang mendengar ya, tapi itu benar. Nggak apa-apa. Itu rasanya hampir semua mahasiswa di kuliah online pasti ngelakuin kayak gitu sih. Pas pernah ngalamin Betul. lah ya. Iya, dan satu pengalaman ya, ini Monroot waktu nge-MC ya kan, pulang nge-MC nih bener-bener waktunya press banget. Dan itu tuh kemudian dipanggil sama si dosen. Monica Ruth yang mana ya? Monica Ruth sampai 5 kali nih katanya, tapi Monroot gak jawab. Ya ampun, parah banget ya guys. Iya gak sih guys, kayak aduh ya udahlah ya gitu. Terus kayak setelah itu minta maaf kayak, aduh ma'am sorry tadi itu gak denger ya. Tapi alasan anak kuliah pada umumnya mungkin aku spill ya, connectionnya lost tadi, gak kedengeran, tadi internetnya jelek dan segala macem gitu. Banyak sih memang waktu kuliah online banyak anak-anak kuliah gitu ya, yang alasannya gitu, sorry bu, sorry pak, internetnya down, saya nggak bisa on cam ya, saya izin mute ya kayak gitu ya kan. Aduh. Nah ngomong-ngomong soal jurusan tadi kan sempat Monroot cerita gitu ya, kalau banyak orang yang ngira Monroot ini ilkom. Nah ya kita tahu gitu ya, kalau misalnya MC atau radio announcer memang identiknya dengan jurusan ilkom gitu. Nah sementara Monroot sendiri mengambil jurusan akuntansi. Merasa salah jurusan nggak sih ngambil akuntansi atau gimana tuh? Ini gimana ya, boleh 2 hari nggak sih jawabnya, kayak sampai 2 hari ya ceritanya saking panjangnya. Ya oke, kalau saya Monroot nih menyesal sekali ya pasti. Menyesal sekali ya. Ada dosennya ada gimana di DO besoknya. Oke, jadi karena awalnya ya ini cerita aja ya, karena dari SMA tuh Monroot merasa suka akuntansi. Terlebih karena gurunya itu asik, gurunya oke, cara ngajarnya tuh enak banget gitu ya. Kayaknya Didan pasti tahu ya Dan ya, nggak asing ya. Oke. Nah, tapi ternyata kuliah tuh nggak seindah ekspektasi ya. Jadi buat kamu yang mau masuk kuliah nih, Monroot agak kasih warning aja ya, hati-hati banget karena SMA tidak seindah kuliah. Kebalik, kuliah tidak seindah SMA ya. Jadi Monroot tuh merasa salah jurusan karena sudah, ternyata akuntansi di kuliah tuh susah banget, berat banget ya mata kuliahnya. Macem-macem berat, dosennya juga beda-beda dan segala macem, dan gak sesuai dengan passion gitu kan. Tapi memang awalnya Monroot tuh masuk tanpa paksaan loh, karena merasa kayak akuntansi ini kayaknya asik ya, zaman SMA juga seru, coba aja lah gitu. Nah ya udah, tapi memang merasa salah jurusan gitu. Tapi sekarang udah semester 7 ya, terlalu nanggung untuk berhenti gitu kan, kayak gak mungkin banget keluar gitu. Tapi walaupun dulu tuh semester 2 awal-awal masuk ya, Monroot juga sempat dibilangin kayak
kamu capek gak sih Mon, kayak udahlah kita keluar aja, kita rompa pindah jurusan dan segala macam ya kan. Tapi kayak menurut tuh merasa kayak aku udah komitmen gitu, aku udah terlanjur masuk di sini dan aku harus komitmen untuk menyelesaikan apa yang aku mulai. Wih, aduh deep banget ya. Keren. Mungkin step selanjutnya bisa jadi motivator kali ya. Terima kasih untuk membuka lapangan pekerjaan baru ya. Aku ada pertanyaan lanjutan sih. Mungkin mau nggak ada kayak keinginan untuk melanjutkan kuliah untuk jurusan yang sesuai gitu, yang keinginan kamu sekarang? Nah, maksudnya seperti jadi akuntan gitu ya? Mungkin ya bisa, atau mungkin kamu melanjutkan pendidikan untuk kayak jadi ilmu komunikasi itu, atau mungkin kayak lanjutin ya. Mungkin kayak S2 gitu ya, atau gimana? Ya. S2 kan? Ya, bisa lah. Oke. Jadi kalau menurut ya jujur tidak berminat untuk ngambil S2, tapi memang sempat sih waktu karena awal-awal tuh merasa salah jurusan tadi ya. Menurut kayak merasa kayaknya kalau ada S2 Ilkom nih boleh nih, kayak menurut akan ambil nih S2 Ilkom gitu. Tapi setelah banyak mendengar ini kayaknya nggak ada juga S2 Ilkom ya. Dan sekalipun ada mungkin udah agak berubah pikiran ya. Kalau sekarang tuh kayaknya udah enggak ada ya, kayaknya cukup S1 aja gitu kan, kayak SD, SMP, SMA dan S1 sudah cukup ya, nggak perlu lagi ada S2 itu, udah lelah gitu. Jadi kalau dari menurut mungkin nggak ada ya pikiran untuk lanjut S2 lagi, udah capek. Oke. Ya boleh. Tapi sebenarnya S2 Ilkom kalau nggak salah ada sih ya, soalnya dosen-dosen kita juga kebanyakan S2. Tapi mungkin kayak lebih difokusin kayak misalnya mungkin di bagian medianya atau di bagian apanya gitu. Katanya gitu sih. Sekedar meluruskan aja. Oke. Sekaligus mempromosikan ya, Dilan ya, enggak ya? Iya, mempromosikan bisa. Ya. Oke, kalau gitu aku perlu mempertimbangkan lagi kali ya. Oke, mungkin mau pindah fakultas saya, apa kuliah saya, kampus saya, boleh tuh. Gimana ya, ini udah semester 7 loh. Kalau pindah agak gimana ya, agak berat gitu ya. Gak apa-apa, nanti kan ketemu sinyo-sinyo kan. Oh ya ampun, emang kamu tahu banget ya selera aku tuh berondong ya ampun. Aduh, gimana ya? Tahu lah. Ya udah, mungkin nih terakhir deh ya, biar nggak kepanjangan ya. Ada nggak sih saran buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang mungkin mereka merasa salah jurusan, tidak sesuai dengan passionnya? Ada nggak saran untuk mereka? Apakah lebih baik keluar aja, lebih baik diterusin aja, atau gimana tuh? Oke, mungkin kalau dari Monrut ya, karena Monrut merasa ini komitmen yang harus kita pegang gitu kan. Kita udah ngeluarin biaya, kita udah ngeluarin tenaga dan usaha nih. Misalnya kamu udah semester 1 atau kamu udah melalui semester 1 ya dengan susah payah, ngesot-ngesot, berusaha keras. Nah, terus kamu masa mau mundur gitu? Masa kamu mau keluar? Lebih baik kamu lanjutkan aja kan apa yang kamu mulai sampai akhir gitu. Karena walaupun berat ya, kenyataannya kita tuh pasti bisa berjalan gitu. Maksudnya kita pasti bisa tetap maju, kita tetap berusaha. Karena di jurusan manapun ya, rumput tetangga tuh kan selalu kelihatan lebih hijau ya guys. Jadi kan mungkin akan lihat jurusan lain tuh kayak lebih seru, kayak lebih gampang deh, kayak lebih simple deh. Tapi pada akhirnya kalau kamu pindah ke jurusan lain pun kamu akan sama menderitanya gitu loh. Jadi daripada pindah ke jurusan lain ya nggak apa-apa, ambil aja pengalaman lain. Misalnya kan nggak sesuai passion kamu nih, kalau kayak saya Monrut nih nggak sesuai passion ya, tapi nggak apa-apa gitu. Semakin luas juga kan dunia yang kamu kenal, kamu jadi kenal dunia akuntansi, kamu juga kenal dunia komunikasi gitu, jadi malah semakin lebih luas gitu. Jadi lebih baik kalau kamu salah jurusan ya nggak masalah gitu. Juga gak ada yang namanya kebetulan kan gitu. Seperti Tuhan tuh udah rancangin buat kamu masuk jurusan ini gitu. Jadi ya udah ambil aja jalur itu, kamu jalan terus, kamu maju terus, kamu pasti bisa itu, pasti bisa sampai lulus di jurusan itu. Jadi semangat terus. Siap, mantap, keren sekali. Siap, mantap. Boleh gak nih request nih kita nih? Jangan nyanyi loh ya, jangan request nyanyi. Bukan nyanyi dong, kan bukan penyanyi ya, Anda ya. Oke, requestnya itu gini, buat statement closing gitu ya untuk podcast episode ini, tapi ala-ala closing radio gitu, boleh gak nih? Oh, ala-ala closing radio, aduh gimana ya? Kan udah jago tuh ya. Aduh. Ya oke deh ya buat semua pendengar setia ya, ini podcast hari ini ya, podcastnya Didan dan Kenneth ya pastinya. Thank you banget udah dengerin kita bertiga hari ini, dan semoga kita tuh bisa memotivasi kamu, semoga kedepannya kamu juga lebih baik setelah mendengar podcast kita gitu ya. Kalau gitu aku Monrut, Kenneth dan juga Didan pamit undur diri. Thank you so much for listening dan bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Thank you banget.